are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the Oke, sudah nyaman ya duduknya ya Mbak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi habis kelas meeting ya Mbak? Habis masak apa Mbak? Bikin es buah. Oh, es buah, sama masak apa lagi? Itu kelompok yang lain. Oh iya. Lihat-lihat soalnya. Oh iya, udah nyoba-nyobain punya teman-teman belum? Belum. Oh belum. Wah, ini berarti khusus spesial kesini langsung ya Mbak? Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Eva, ini Mbak Eva kan yang WA Ibu ya? Iya. Mbak Eva dari kelas berapa? Dari kelas 12. Oh iya, 12. Ambil IPA apa IPS? IPS. Oke, IPS. IPS berapa? IPS 3. Oh iya, 12 IPS 3 ya? Oh yang sama mondok ya Mbak ya? Oh oke, bagus ya Mbak ya? Nah nanti kita akan melakukan bimbingan konseling ini selama 45 menit ke depan. Nah, kira-kira Mbak Eva keberatan atau tidak? Tidak. Di sini tidak ada acara kan? Tidak. Oke, sudah nanti kita akan melakukan konseling selama 45 menit ya? Iya. Sebelumnya Mbak Eva sudah tahu bimbingan konseling belum? Kalau pengertian kayak gimana ya? Oh, belum ya? Oke, jadi di sini Bu menjelaskan ya. Jadi bimbingan konseling itu adalah sebuah layanan kepada siswa atau peserta didik, memberi layanan dalam hal membimbing atau membantu juga membantu menyelesaikan masalah peserta didik. Jadi di sini Ibu membantu Mbak Eva menyelesaikan permasalahan yang Mbak Eva hadapi. Oke, nah sebelumnya Mbak Eva sudah tahu belum asas-asas dari bimbingan konseling? Oke, jadi asasnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Eva ceritakan kepada Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Nah, jadi Mbak Eva tenang saja, Ibu tidak akan membocorkannya kepada siapapun, dan Ibu juga tidak akan memberitahu kepada teman Mbak Eva juga tidak akan ada. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di sini Ibu berharap Mbak Eva terbuka berdiskusi kepada Ibu, kemudian menceritakan permasalahannya. Dan juga ada asas kesukaraan. Di sini Mbak Eva sukarela ya ceritanya. Yes. Ya, terima kasih. Kemudian ada asas penormatifan. Nah, di sini kita menggunakan bahasa yang sopan santun. Juga ada asas kekinian. Nah, kita akan membahas ini sesuai dengan pada zaman sekarang ya. Jadi kita menggunakan permasalahan-permasalahannya yang menyelesaikannya dengan secara kekinian. Oke? Oke, bisa dilanjut ya. Ini sebelumnya kita tadi kan belum berdoa ya. Nah, sebelum kita memulai bimbingan konseling ini, Ibu pimpin ya doanya ya. Maka kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing, berdoa di mana? Oke, selesai. Terima kasih ya Mbak Eva. Oke, gimana ini Mbak Eva datang ke sini ada apa? Kan itu ya, sekarang kan udah mau pemilihan. Terus bingung mau ambil jurusan kuliah tuh yang udah apa. Soalnya belum menemukan jurusan itu tuh cocoknya apa deh. Belum tahu ya. Jadi sukanya apa gitu ya. Sebelumnya Mbak Eva IPS ya. Kira-kira dari Ibu mau nanya, jadi semua pelajarannya Mbak Eva ada nggak pelajaran yang Mbak Eva suka? Mungkin sejarah Islam ya. Sejarah Islam ya. Berarti suka pelajaran-pelajaran yang mengingat dan bercerita gitu ya. Wah bagus itu, suka. Berarti Mbak Eva suka berbicara di depan orang juga ya? Iya, suka. Suka ya? Wah itu udah cocok kalau jadi guru sejarah ya. Udah cocok sekali, aku mendukung itu. Berarti nanti kira-kira sudah ada pandangan belum Mbak Eva mau masuk
kalau Mbak Eva sudah dicek belum di UIN Salatiga itu ada jurusan sejarah Islam apa tidak? Belum ya? Oke, nanti di Silver ini akan Ibu bantu carikan ya. Apakah di situ ada? Kalau misalnya tidak ada, nanti kita cari opsi-opsi yang lain. Oke. Nah, sekarang sudah yakin belum kalau mau ambil itu? Kalau ambil jurusan sejarah itu ya, itu nanti kan paling nggak jadinya guru. Ya. Kayak selain guru itu udah ada. Kalau selain guru, misal Mbak Eva sukanya apa nih? Kalau dari kegiatan ya, Iya. itu sukanya tuh kayak masak-masak gitu. Oke, masak-masak. Jadi kayak chef gitu ya. Wah, itu bagus banget itu ya. Itu berarti nanti bisa mendaftar sekolah apa kuliahnya di ya yang bisa menyediakan apa namanya masak-masakan gitu ya, kayak jadi chef gitu ya. Iya. Oke, bagus. Mbak Eva suka masak-masak ya? Iya. Oke. Berarti kalau suka masak-masak, berarti kan juga suka sejarah, suka masak-masak, suka apa lagi? Kalau tahun emang nggak terlalu sih. Suka belajar banget gitu nggak? Ya kalau pelajaran kita ya suka banget, tapi kalau pelajaran yang nggak cocok ya. Oh, oke. Menurut Mbak Eva nih, dari belajar sama masak-masak itu Mbak Eva lebih suka? Suka belajar ya. Suka belajar ya? Oke, bagus. Tapi pengennya Mbak Eva itu selain guru. Oh iya. Bagus. Nah, setahu Ibu ya, di dalam IPS itu kalau sesuai jurusan IPS bisa ambil manajemen, akuntansi, ya sejarah itu tadi, terus ada lagi apa ya? Geografi, geologi, kemudian ada sosiologi, ya seperti itu. Nah, kira-kira nih Mbak Eva lebih suka yang mana? Mungkin bidang kemungkinan manajemen mungkin. Manajemen ya? Oke. Itu karena udah ada gambaran gitu. Gimana gambaran kalau saya ambil manajemen tuh kayak gimana ya, kayak gitu ada kekhawatiran. Kalau kekhawatiran ya belum ada yang dikhawatirin ya. Tapi kayak mikirnya nanti temennya banyak kan, kalau belum paham kan bisa tanya-tanya gitu. Oke. Dari pihak orang tua gimana? Kalau pihak orang tua terserah mau masuk jurusan apa gitu kan. Tapi sarannya kan berhubung ini sambil mondok ya, yang ada hubungannya sama pondok. Oke, bagus. Berarti sebenarnya di tempat yang apa kayak UIN gitu ya, yang Islami gitu ya. Oke. Berarti ambilnya kalau nggak yang sejarah ya manajemen gitu. Oke. Kalau memang sejarah kan kebanyakan memang jadi guru ya. Kalau manajemen bisa kemana aja, maksudnya kayak ya di pendidikan juga bisa, nanti bisa jadi kepala sekolah, manajemen pendidikan kan ada ya. Terus kemudian ada manajemen ekonomi, fakultas ekonomi itu juga ada. Nah, kira-kira ini apa sih yang membuat Mbak Eva itu bingung? Masih ada kebingungan nggak sih? Kayak kuliah tuh gimana, nanti gimana? Kira-kira kalau Mbak Eva nanti kuliah tuh apa yang harus dipersiapkan? Itu ada nggak kekhawatiran atau kecemasan? Mungkin kan kalau mikirnya ya kecil kan ya media lengkapnya kayak laptop, handphone kan kayak memori yang mencukupi gitu ya. Tapi kalau soal materi nanti buku ini buku itu tuh belum tahu. Jadi kira-kira ya udah ada temen yang ambil di situ apa kakak kelas di situ juga? Kelas di situ udah ada. Oh, berarti ambilnya apa kakak kelas? kalau nggak salah kayak jurusan PAI gitu loh. Oh, ya. Jadi kayak tarbiyah ya. Nah, Ya memang kalau misalnya bersejarah juga tarbiyah lagi. Oke, bagus. Oke.
minder atau tidak percaya dirinya tuh karena insecure, takut teman-temannya tuh gak pada pintar-pintar gitu. Oh ya, jadi takut Mbak Eva tuh ketinggalan gitu ya. Oh iya. Oke, kira-kira nih dari masalahnya Mbak Eva tersebut, jika ini Ibu izinkan untuk membuat cerita ya Mbak Eva tentang kehidupan Mbak Eva setelah ini, setelah wisuda nanti ya, terus ambil kuliah itu Mbak Eva pengennya seperti apa ceritanya? Kehidupan mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Mbak Eva pengen gimana? Ya pengen kuliahnya cocok sama aku yang dulu. Ya terus Ya lancar-lancar gitu, mesti nggak ada penyesalan kalau aku ngambil jurusan ini, kenapa nggak ambil yang ini kayak gitu. Terus ya kalau ya pengennya cocok gitu loh, pengennya cocok. terus kalau misalnya kuliahnya udah cocok, terus bisa mengikuti tugas-tugas, jadi pengennya seperti apa? Ya buat masa depannya ya otomatis kalau lulus kuliah cari kerjaan ya pengennya kan ya di ketempatan juga pekerjaannya tuh memadai gitu loh, kayak nggak susah-susah kayak sekarang kan kayak gimana itu. Gimana maksudnya kayak cari kerja susah gitu? Jadi pengennya tuh habis kuliah ya langsung kerja gitu ya. Oke, bagus. Ibu suka mendengar ceritanya Mbak Eva. Nah, menurut Mbak Eva, langkah-langkah kecil apa yang akan Mbak Eva lakukan untuk mencapai harus mencapai ke harapan yang Mbak Eva bisa sampai? Dapat Mbak Eva ceritakan. Langkah kecil apa? Yang pertama ya milih jurusan itu tadi ya. Terus ya kalau udah milih itu ya berarti emang harus serius di bidang itu lagi ya. Ya biar berhasil lah. Oke, bagus. Oke, jadi biar berhasil itu kan pasti di dalam tahap-tahapnya tuh ada ya saya tadi ya rasa insecure itu kan biar mesti kan buat berhasil Mbak Eva nanti presentasi ya, presentasi menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Nah Mbak Eva gimana sih caranya melalui rasa tersebut? Mungkin kita harus lebih mengenal sesama mungkin ya. Kalau udah kenal kan kayak anggap aja ini teman biasa, itu kan memupuk percaya diri juga sih. Berarti udah nanti kalau udah temenan kan udah berani gitu ya. Oke, bagus. Oke, Mbak Eva bagus banget ya. Ibu setuju sama Mbak Eva. Mbak Eva sudah mau berusaha. Jadi Mbak Eva nanti berusaha tanya ke temen, cara-cara ini gimana, cara ngedit di Canva, terus biar bisa bikin presentasi bagus, ya kan? Ya, oke. Kira-kira dari pihak orang tua sanggup untuk bisa memfasilitasi kegiatan pendidikannya Mbak Eva atau tidak? Ada kendala atau tidak? Rencana kan mau ambil beasiswa ya biar kalau soal biaya tuh lebih ringan. Oke, bagus Mbak Eva sudah bisa mengambil keputusan untuk mengambil beasiswa. Nah, beasiswa itu kan ada jenisnya, ada banyak ya Mbak. Ada beasiswa TAFID, ada beasiswa KIP, ada beasiswa prestasi. Nah, Mbak Eva kira-kira mau ambil Yang beasiswa TAFID, ambil yang TAFID ya? tapi belum tahu itu program beasiswa TAFID itu gimana tuh. Oke, biasanya kalau di beasiswa TAFID itu nanti Mbak Eva itu benar-benar dites dulunya, benar-benar dites harus 30 juz itu bisa. Itu bakalan semuanya. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya ada keringanan, mungkin ibu belum mengikuti perkembangannya ya. Cuman biasa tahu ibu memang harus 30 utuh gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Eva mau ambil yang KIP, memang untuk kurang mampu itu bagus sih menurut ibu, karena memang bukan di sini ibu mau gimana ya. Cuman setahu ibu kalau yang beasiswa KIP itu pemohonannya itu lebih mudah. Kalau nggak punya KIP Ya nggak apa-apa kan bisa kirim.
bisa data di kampus yang Mbak Eva mau pilih. Nanti biasanya nanti ada program KIP-nya kapan gitu. Biasanya Mbak Eva itu harus standby dari ini kan bulan Januari ya Mbak Eva ya. Nah di bulan-bulan awal itu Mbak Eva itu sudah ngecek di kampus itu kapan pembukaan KIP. Karena biasanya pembukaan KIP itu belum terbatas Mbak Eva. Nah nanti biasanya ada berkas-berkas yang harus diurus seperti ke balai desa, foto rumah, slip gaji orang tua, kemudian apalagi ya itu berkas dari balai desa itu mungkin saya cuma keterangan tanda tidak mampu, tapi enaknya di KIP itu Mbak, di setiap bulan itu Mbak Eva juga dikasih sangu, ya dikasih sangu buat biaya hidup di kuliah kayak gitu. Kemudian apa namanya di biaya gratis masih dapat sangu ya gitu. Jadi kebetulan dulu teman-teman ibu banyak yang ngambil KIP juga, dan di situ mereka itu bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar. Kalau kakak juga kayak gitu. Nah di situ ibu belum mengetahui perkembangan yang sekarang gimana ya. Tahu ibu ya memang di 30 juz itu, tapi ibu tidak tahu apakah setiap bulannya itu dikasih sama atau tidak gitu. Jadi sarannya itu tuh pilih yang KIP. Ya karena ya selain dari biayanya gratis tapi juga dapat sangu kayak gitu, jadinya bisa membantu biaya hidup Mbak Eva selama pendidikan ya, gitu. Oke, kira-kira ini masalah jurusan Mbak Eva sudah mantap yang mana? Lebih ke yang manajemen. Oke, nah lebih memilih ke yang manajemen ya, karena Mbak Eva nggak suka jadi guru gitu. Nah, kira-kira sudah nyari-nyari belum prospek kalau Mbak Eva kan mau ambil UIN ya, berarti manajemen ekonomi Islam. Kalau itu belum tahu. Maksudnya belum paham manajemen itu gimana. Oke, jadi sekedar informasi ini ya, mungkin karena yang Mbak Eva lebih memilih ke UIN ya, itu kan berarti manajemen ekonomi Islam. Nah di manajemen ekonomi Islam mungkin Mbak Eva bisa cari-cari di Google, itu di TikTok mungkin ya, kan mungkin suka scroll juga. Nah, itu prospek kerja lulusan manajemen ekonomi Islam itu seperti apa ya. Nanti kira-kira bisa ke sekolah, bisa ke sekolah sama ibu ya, bisa jadi kepala sekolah, bisa bagian TU-nya, bisa Maksudnya kan kalau manajemen itu peluang kerjanya tuh nggak cuma guru tok kan. bisa di perusahaan kayak gitu, bisa di mana aja sih menurut ibu. Setahu ibu juga malah bisa memilih kemana-mana gitu. Mbak Eva inginnya kerjanya di mana? Kalau pengennya mungkin nggak tahu mungkin ya. Oh di kantor. Oke, berarti kalau di kantor siap bisa membagi tugas juga ya. Kan Mbak Eva juga sudah hafalan, sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah. Ya, sudah ya. Nah itu berarti kan harus bisa membagi waktu juga antara kerja dan tulisannya. Kemudian ya kalau misalnya nanti Mbak Eva misalnya berumah tangga, sudah siap dengan apa namanya pembagian kerja, misalnya pembagian waktu antara manage pekerjaan, mengurus rumah juga tulisannya. Oke, kira-kira kalau misalnya di kantor Mbak Eva pinginnya kayak gimana? Kalau soal itu belum tahu dunia kantor ya Bu. Kayak mungkin kan mikirnya kan kerja di kantor
Mbak Eva sudah bisa menyimpulkan dari kita awal tadi pembicaraan sampai sekarang, kira-kira Mbak Eva bisa menyimpulkan apa saja yang sudah didapat? Ya, lebih yakin nulis jurusan itu lebih juga pengetahuannya kan nambah ya, kayak manajemen tadi gini, terus soal mau ambil beasiswa tadi milih yang HIP gitu kan. Terus kira-kira kalau apa saja yang harus Mbak Eva rasain nanti kalau bisa memasuki dunia kerja? Dunia kerja belum mikir sampai situ sih, tapi mungkin siap mental mungkin ya, siap mental, terus kuliah selesai juga mungkin mendukung juga ya soal pengetahuannya. Ya, jadi Ibu simpulkan ya dari kita pembahasan tadi dari awal, Mbak Eva sudah mantan memilih manajemen, kemudian sudah tahu lebih baiknya memilih beasiswa apa, mencoba seperti mencoba memenuhi berkas-berkasnya, kemudian siap mental untuk menguasai skill-skill yang akan dikerjakan kayak skill PowerPoint, Microsoft Word, Excel, kayak gitu ya, sudah siap mentalnya ya. Oke, alhamdulillah pembahasan kita bisa sampai sini. Nah, kira-kira ini mungkin waktunya masih ada 15 menit ya Mbak Eva, karena masih ada yang mau dibicarakan. Masalah soal pendidikan sebenarnya lebih mungkin lebih ke masalah pribadi. Oh, oke, boleh. Ibu siap mendengarkan. Sebenarnya tuh kan banyak ya yang kalau pacaran tapi kayak masih sekolah tuh kan aslinya kan katanya ada yang mengganggu perkembangan gitu ya, tapi ada juga yang enggak, tergantung kitanya. Itu menurut ibu tuh gimana? Menurut Ibu sih sebenarnya balik lagi ke Mbak Eva, balik lagi ke pribadi masing-masing. Menurut Mbak Eva, hubungannya itu sehat atau tidak sehat gitu. Tapi dalam hubungan yang sehat itu ya aslinya tuh dari pihak cowoknya. Kalau dari pribadi ya dia ya gak apa-apa kamu fokus sekolah ngaji gitu. Tapi ya namanya pacaran itu kan pasti kita tak dorong buat ayo komunikasi, ayo ketemu, ayo gini, jadi kan urusan sekolah, urusan apa tuh kan keteteran semua ya. Oke, berarti Mbak Eva itu seperti kayak pacaran itu sebenarnya menyenangkan, tapi kayak mengganggu gitu ya. Ya asli dia padahal tuh nggak ada yang mikir kayak ini bakal mengganggu aku tuh, nggak gitu loh, tapi kayak ternyata ini tuh gak bagus buat pendidikan lo, ganggu semuanya. Oke, nggak bisa fokus gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi sih, menurut Mbak Eva, pacaran yang baik atau yang bisa tidak mengganggu Mbak Eva dalam pendidikan itu seperti apa? Ya bener tadi saling support gitu ya. Oke, terus Tapi dari akunya tuh kayak kamu support tapi tuh aku pengen sama dia terus gitu loh gitu. Jadi tuh pendidikan tetap keteteran. jadi pengennya sama dia terus itu kayak harus ketemu terus gitu ya. Ya ketemu terus komunikasi gitu. Oke, berarti maksudnya memang itu komunikasinya lancar gitu ya. Terus juga kayak nanti lah kerjain nanti kayak tugasnya itu lebih kerjain nanti tak sama pacarku dulu, sering-seringnya kan gitu loh. Oh iya, jadi malah jadinya ganggu gitu ya. Oke, kalau Mbak Eva sudah bisa mengetahui sistem hubungannya Mbak Eva itu seperti itu, menurut Mbak Eva itu mengganggu atau tidak? Ya mengganggu ya. Mengganggu. Menurut Mbak Eva hubungan yang begitu itu kayak mensupport gitu ya. Iya, dari pemikiran yang keluar sekarang mungkin mensupport, tapi dari pemikiran yang dulu gimana? Oke, jadi ini Mbak Eva kan bertanya tentang apa pendapat Ibu ya. Kalau menurut Ibu itu support itu memang wajib ya. Hubungan yang tidak mengganggu ya memang dalam hubungan itu kan memang butuh komunikasi. Ya mungkin Mbak Eva bisa berdiskusi
diajak apa ya, baik-baik aja, maksudnya dalam artian sama-sama jalan bareng lah, bisa lah kalau misalnya Mbak Eva ini kuliah terus menjalankan pendidikannya Mbak Eva, kemudian dia mendukung Mbak Eva untuk kuliah gitu, terus bisa membantu Mbak Eva apa ya, ngerjain tugasnya Mbak Eva mungkin, atau kalau nggak bisa membantu ya setidaknya walaupun jalan jauh mungkin bisa lah, tidak harus ketemu, kan sekarang yang penting komunikasi gitu ya. Nah itu kira-kira pacarnya Mbak Eva itu mendukung atau tidak? Pengennya dia tuh ya udah kayak mondok aja, nggak usah kuliah gitu ya. Kuliah, oke, nggak usah kuliah gitu ya. Menurut Mbak Eva nih, itu kan seperti memberhentikan cita-citanya Mbak Eva ya. Iya. Nah itu menurut Mbak Eva baik apa? Tidak ya kayak Tidak kayak ini gimana? kalau menurutku kayak gitu tuh ya dia punya tujuan yang bagus, mungkin ya dunia kuliah kan ya agak kenal itu kenal ini, mungkin macam-macam orang, macam-macam kepribadian. Tapi kalau kita nggak berani maju kan kita bakal tetap di itu terus tadi. Itu tuh maksudnya gimana? Maksudnya kita akan tetap di tahap seperti ini terus, nggak akan berkembang. Oke, nggak berkembang gitu ya. Berarti Mbak Eva pengen menunjukkan luas, Mbak Eva ingin memperbaiki diri, menambah ilmu. Itu bagus kok, bagus sekali. Memang jadi perempuan itu harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, kira-kira pasangannya Mbak Eva itu mensupport tidak cita-citanya Mbak Eva? Ya kalau soal kuliah tidak sih. Tidak ya? Kira-kira sudah pernah dikomunikasikan belum kalau aku tuh pengennya tuh seperti ini? Sebenarnya Mbak Eva itu berprinsip teguh pada pendirian Mbak Eva untuk membaca cita-cita. Nah di situ dirinya itu seperti apa? Kalau memang bisa menerima keputusannya Mbak Eva atau tidak? Ya kayak ya udah terserah kamu, kayak akhir-akhirnya kayak gitu loh dulu. Terus kemudian mungkin kalau emang kejadian kan ya kamu harus balik jadi ibu rumah tangga gitu. Nah akhirnya kan mungkin jadi wanita karir dulu mungkin ya Bu. Oke, jadi Mbak Eva tuh tahu lah nanti jadi rumah tangga, terus mengurus rumah tangga, tapi ya pengen jadi ibu karyawan, karir gitu ya. Soalnya ya mikir finansial ya Bu. Sekarang gimana pendidikan anak kan penting, daripada kita tak bulannya pas-pas, mending kenapa nggak usah dulu, kumpulin dulu, nanti kalau kamu kan mesti berkehidupan tuh lebih ringan gitu loh. Oke, bagus sekali ya Mbak Eva ya. Ibu suka dengan pemikirannya Mbak Eva. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu berarti Mbak Eva sudah tahu nih apakah hubungan ini tuh baik atau tidak. Kayak mending berhenti ya sih. Oke itu ini keputusannya Mbak Eva ya. Mbak Eva yang tahu mana yang terbaik buat Mbak Eva sendiri. Oke, keputusannya Mbak Eva itu sudah bagus ya. Kalau begitu, kalau misalnya mungkin menurut Mbak Eva dalam pacaran itu kalau sekarang ya itu mengganggu Mbak Eva dalam cita-cita Mbak Eva. Iya, bukan cuma cita-cita doang ya buat apa sih menjalani yang sekarang. Saya mondok tuh ya juga mengganggu. Oke. Nah, kan karena memang tadi kan di awal Mbak Eva juga dibilang support itu penting ya. Nah, kira-kira Mbak Eva siap menjalani tanpa support seseorang? Ya mungkin pertama kayak kehilangan dari kehilangan support system yang satu. Tapi kan kita masih punya support system kayak orang tua. Oke, bagus. Kemudian Yang ya buat adik juga kan kayak mungkin aku kakak kan biasanya jadi motivasi mungkin ya kakak aku bisa gini, aku harus semangat belajar gitu ya gue. oh iya, sebelumnya Mbak Eva berapa tahun? Tiga 3. Mbak Eva anak berapa? yang pertama. Oke, yang pertama ya. Jadi memang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya buat wah nanti aku harus bisa bantu orang tua aku buat hidup yang adikku gitu ya. Oke, bagus Mbak
pemikiran seperti itu memang wajar untuk anak pertama ya. Mungkin tanggung jawab yang ada dalam diri Mbak Eva itu sudah muncul ketika memang Mbak Eva itu sadar harus seperti apa gitu ya, bisa membantu orang tua seperti apa juga gitu ya. Kira-kira adiknya sekarang gimana? Yang satu masih kelas 4 SD, yang satu mondok bareng saya. Oh iya, betul. Kelas berapa adiknya? Kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS. Berarti Mbak Eva ini di sini masih ngurus adiknya gitu ya, ngurus adiknya ya. Oke, berarti semakin tambah tanggung jawabnya ya. Oke, bagus Mbak Eva. Mbak Eva sudah punya kesadaran pemikiran seperti itu untuk fokus sama kuliah, fokus sama cita-cita ya. Dia bisa membantu orang tua karena harapan terbesar orang tua ada pada Anak pertama. ya. Mbak Eva sebagai anak pertama mungkin Mbak Eva sudah sadar kalau pacaran sama dia mungkin tidak menambah motivasi, tidak menambah Mbak Eva itu berkembang menjadi baik gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya Mbak Eva memutuskan untuk putus hubungan dengan dia, terus apa yang akan Mbak Eva lakukan? Maksudnya lakukan gimana? Ke depan? Ya mungkin kita harus refresh ulang mungkin ya, kayak move on dulu. Ya, Ya mesti kan pertama putus ya sedih ya dia. Kalau itu udah refresh mungkin kita bisa pelan-pelan menjalani, ayo fokus lagi yang awalnya cari mental-mentalan, pengen masuk kuliah itu yang mengusahakan nilai juga mungkin. oke, bagus ya. Mengusahakan nilai, mengusahakan hafalannya, kemudian kuliahnya juga sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kira-kira mungkin kan pacaran itu kayak hiburan juga ya. Nah, kalau hiburannya hilang, kan udah putus ya. Kira-kira gimana caranya Mbak Eva bisa menghibur diri? Kalau saya pribadi tuh suka main game gitu. Oke. Jadi mungkin kalau aku putus ya mungkin ya hiburanku yang itu hilang ya aku mungkin main game. Oke, terus gimana caranya Mbak Eva bisa kembali fokus pada cita-cita tujuan Mbak Eva? Dari tujuan awal pengen membahagiakan orang tua biar mereka bangga juga, mungkin kan itu jadi support utama ya, itu ya yang membangkitkan semangat. Oke, sekarang kalau misalnya kan dari Mbak Eva sendiri sudah bisa memutuskan ya kalau misalnya pacaran ini nanti memang kembali. Nah, nanti kalau kuliah kan Mbak Eva mengenal teman yang beraneka ragam dengan apalagi ya latar belakangnya beraneka ragam juga, terus mendapatkan ilmu, dapat wawasan juga, dapat kepribadian teman-temannya. Oh seperti ini ya teman saya, oh seperti ini. Dan di situ kan memang mungkin kalau sekarang memang khusus perempuan ya, nanti dicampur sama bisnis juga nanti kalau kuliah. Nah, kira-kira nih kalau Mbak Eva punya pacar, udah punya pandangan kriterianya apa biar tidak bisa mengganggu cita-citanya Mbak Eva, malah cita-cita itu tidak mengganggu, tapi nggak apa-apa misalnya punya pacar. Nah, itu Mbak Eva udah punya kriteria seperti apa, buatlah cerita lah. Kalau Mbak Eva punya pacar tuh saya maunya seperti ini, kayak gitu, itu maunya kayak gini. Pengennya yang sefrekuensi ya biar nggak bisa oh dia kan kayak gini ya bener sih kayak gitu, jadi dia bisa mensupport gitu. Kalau dalam satu lingkungan itu kan mungkin dia paham ya dia kan kita tuh kuliah ayo belajar bareng, kamu jurusan ini kalau ini loh ini penting loh ini dicatat kayak gitu kan ya, bisa membantu dalam pendidikan kayak situ termasuk. Nah, mungkin yang seperti itu kan bisa ditemukan di dalam teman sekelas. Tapi kalau di teman sekelas mungkin Mbak Eva kalau saran dari ibu nih ya, memang pasangan di dalam teman sekelas itu sangat menyenangkan. Tapi ada salah satu kekurangannya itu kalau putus ya memang lebih sakit. Apalagi nanti kalau kelompokan kayak gitu ya. Kalau misalnya bisa ya memang bisa dekatnya sama kakaknya. Tapi memang tidak 24 jam bareng terus bisa diawasin atau bisa dibantu ini. Tapi mungkin dia bisa punya
oh ya dulu aku seperti ini gitu. Jadi kalau ibu melihat dari Mbak Eva kan pengennya bisa dibantu ini, dibantu ini kayak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya yang kayak sefrekuensi seperti itu kan ditemukan di dalam sekolah. Kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya lagi susah-susahnya itu ya sama-sama dua-duanya. Nah itu kan bisa sukses saling menyemangati bareng kayak gitu. Kalau misalnya kakak tingkat itu kan udah beda pemikiran, beda perjalanan, udah mengalami itu gitu. Nah kira-kira Mbak Eva mau ke depan nanti Mbak Eva bisa lah mungkin coba membuat cerita baru dalam pacaran suami pasangan yang seperti apa, kemudian supportnya seperti apa kayak gitu, cerita lagi. Ya kalau Anda kan bisa sama kakak tingkat gitu. Ya kalau sama kakak tingkat otomatis kayak lebih gampang jalan dibantu itu ya mungkin ya Kak. Dia kalau kuliah kemarin tuh aku tahun kemarin kesini, jadi kamu tuh kayak gitu. Mungkin lebih membantu sekali. Ya tapi mungkin ya di dalam dunia kuliah itu luas ya, apalagi kalau misalnya kelompokan bisa dengan jenis apa Mbak Eva siap dalam segi dalam hal misalnya pasangan Mbak Eva juga harus kelompokan sama jenis kayak gitu. Ya kan bisa mengatasi kecemburuan gitu kan. Ya positif thinking ya iya Kak. Ya kelompok kita harus mengejar cita-cita kan nggak bisa dong Kak. Kelompokku cewek semua, kelompoknya dia cowok semua kan nggak bisa. Namanya satu kelas otomatis campur. Ya saya tinggal saling percaya gitu ya. Dan Mbak Eva juga berharap dia begitu sebenarnya. Ya pasti. Berarti berharap dia juga bisa memahami seperti Mbak Eva memahami dia gitu ya. Nah kira-kira nih dari pembicaraan kita yang kedua ini masalah pribadi Mbak Eva, apa sih yang bisa Mbak Eva simpulkan dari yang sama pacarnya Mbak Eva itu sama bisa menyebut cita-cita itu kesimpulannya gimana dari Mbak Eva sendiri? Mungkin kayak belum waktunya pacaran mungkin ya dia namanya juga masih kayak belajar gitu. Mungkin kalau udah agak gede kayak dewasa gitu mungkin ya bisa mikir kayak gini salah itu kurang mensupport dalam belajar mungkin gitu. Oke, jadi disimpulkan Mbak sadar ya sudah mulai sadar kalau misalnya pacaran yang sekarang ini mengganggu fokus dari Mbak Eva dalam meraih cita-cita gitu ya. Jadi bisa lah nanti cari yang baru gitu ya. Cari yang baru yang memang lebih baik, yang bisa membantu Mbak Eva lebih baik gitu kan. Dan dia juga membantu Mbak Eva dalam meraih cita-cita juga. Oke, bagus. Kira-kira ada yang mau diceritakan lagi? Sudah gitu sudah terus juga yang utama juga sudah kita sampaikan tadi. Oke. Di sini mau ada acara Mbak Eva? Ini udah jamnya pulang kan? Ya, oh iya, ya udah jam pulang ya. Ya ini aku juga mau ke dinas mau rapat ini. Oke. Oke, Mbak Eva, terima kasih sudah mau berbagi cerita kisah kepada Ibu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Mbak Eva ya. Semoga bisa mengalami masalah Mbak Eva. Jadi Mbak Eva sudah tahu ya nanti ke depan itu mau seperti apa, kalau cari pasangan seperti apa juga, meraih
skill-skill yang tadi Microsoft, PowerPoint, Excel, Word itu udah sampai mana. Nah itu nanti tolong ditulis ya di perkembangan kertas evaluasi, nanti ibu kasih ya. Nah nanti diisi, nanti kita bahas di perkembangan di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih Bu sudah membantu menyelesaikan masalah dan mendengarkan cerita juga. Oke, ibu juga terima kasih Mbak Eva sudah sukarela dan secara terbuka mau berdiskusi dengan ibu ya. Oke, nanti kalau diisi nanti bisa ketemu lagi kapan ya Mbak Eva? Besok mungkin kalau ibu masuk. Oh, kan diisi dulu perkembangannya. Jadi mungkin 2 minggu kemudian ya Mbak Eva. Seperti kayak hari ini ya Mbak Eva, hari Jumat ya Mbak Eva. 2 minggu ke depan bisa Mbak Eva? Bisa. Oke, nanti ibu WA. Oke. Terima kasih Mbak Eva. Oke, mari ibu Eva. Kok mandek app? Kok ngeblur app?